Halo teman-teman, ketemu lagi teman-teman dengan saya di Rayudi Channel. Doa terbaik buat teman-teman semuanya, semoga diberikan kesehatan yang sesehat-sehatnya, dilancarkan segala aktivitasnya, dimudahkan segala rezekinya. Amin. Teman-teman, di video kali ini seperti biasanya saya akan sedikit memberikan penjelasan buat teman-teman, terutama buat teman-teman yang punya mobil-mobil lama ya. Yang 2000-an lah, 2005, 2010 ya, apalagi di bawah tahun 2000 ya. Nah, jadi teman-teman, kita harus selalu mewaspadai yang namanya mesin itu sampai overheat ya, atau kepanasan ya. Jadi suhu temperatur itu bisa naik. Pengemudi tidak sadar ya, saat mengemudi itu jarum temperatur sudah lebih dari setengah. Jadi kita harus waspada teman-teman, karena terkadang hal-hal kecil, boleh dibilang hal-hal sepele, itu bisa mengakibatkan mobil sampai akhirnya harus turun mesin. Jadi kalau teman-teman lihat ya, di bengkel tuh banyak mobil yang sedang turun mesin. Itu sebetulnya diawali dari kerusakan kecil ya pada umumnya. Contoh misalnya untuk sistem pendingin mobil ya, yang namanya radiator kalau mampet, nah itu kan bisa menjadi sumber juga ya, bisa membuat mobil itu sampai panas suhu temperaturnya atau cepat panas. Kemudian kalau water pump itu sampai ada kebocoran tanpa kita sadari, itu juga bisa mengakibatkan mesin itu panas. Nah ketika mengemudi kita tidak sadar, overheat kan, apalagi kalau mungkin yang bawa perempuan kurang paham gitu ya. Nah otomatis kalau sampai mesin itu overheat panas, itu bisa berdampak buruk pada mesin. Bisa nanti akhirnya sampai turun mesin ya. Apakah itu turun mesin setengah, setengah mesin, bisa sampai turun semua teman-teman. Nah, jadi itu yang harus teman-teman waspadai. Jadi di sini saya sedikit memberikan penjelasan. Jadi kita akan melihat hal-hal sepele aja di mobil itu ya, yang bisa mengakibatkan sampai mesin itu panas teman-teman. Nah, jadi saya ambil contoh ya untuk mobil ini teman-teman ya. Jadi mobil Karimun kotak ya, ini kebetulan ada dua mobil saya lagi ngerjain. Ini satu, ini satu, ini sama ya teman-teman ya, ini sama, cuma bedanya di warna aja, ini hitam, ini silver. Nah jadi di mobil itu ada namanya kan, kalau mau untuk mobil ini ya, kalau mobil teman-teman juga sama seperti ini, memakai kipas ya, electric fan ya, untuk radiator sebagai pendingin. Nah, saya kasih lihat teman-teman di sini ya. Kadang ini tuh bisa jadi hal sepele tanpa kita sadari, teman-teman. Coba lihat ya, saya kesini dulu aja deh. Nih kita lihat. Ini kan di kipas ini ada kabel ya. Nih, ya ini kabel nih. Ini kan dari dinamo ya, dari motor. Kemudian ada kipas kan. Nah, di sini tuh ada kabel soket. Lihat ya, nih jadi kabel soket ini urutannya ya, ini nanti ke relay. Nah relaynya ada di sini kalau untuk Karimun ya. Nanti setelah itu urutannya lagi ke sini, ke thermoswitch ini ya. Nah jadi kadang-kadang hal sepele itu, maksud saya gini teman-teman, di sini tuh kadang suka terjadinya sampai terbakar ya, karena kan di sini panas teman-teman ya. Ini pemilik mobil harus paham ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, terutama teman-teman yang punya mobil-mobil lama ya. Jadi harus kita bisa melihat di bagian-bagian sini, kalau misalnya salah satu masalah itu kipas tidak menyala, itu sangat bisa membuat mesin akan panas atau overheat. Cek di sini. Nah sekarang ini orinya tuh sebetulnya ada lagi sini soketnya, tapi ini udah dirobah kan. Nah berarti ini pernah bermasalah teman-teman. Karena coba lihat yang ini. Nah yang ini, nah ini udah dilangsungin ya. Coba lihat. Ini sama, tapi ini udah dilangsungin. Nah ini membuktikan bahwa di bagian soket fan ini pun terkadang suka terjadi permasalahan teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman punya mobil, jenis mobil yang sama, yang menggunakan electric fan seperti ini, apapun mobil teman-teman, kalau lagi libur sesekali cek di sini ya. Kalau sudah terlihat mulai terbakar ya, atau dia mulai panas gitu ya, diganti saja, diganti pakai soket yang baru teman-teman. Nah jadi seperti itu.
Itu salah satu yang bisa memicu terjadinya kerusakan pada sistem pendingin mobil ya. Untuk hal-hal sepele seperti itu kadang kita juga harus memperhatikan ya teman-teman ya. Nah kemudian yang kedua masih berhubungan dengan kipas ya, itu bisa juga masalahnya ada di relay. Sebetulnya saya sudah pernah bahas juga ya di video, tapi sudah lama ya, jadi saya ulang lagi aja. Nih relay juga bisa berkemungkinan ya. Coba teman-teman lihat dua mobil ini ada perbedaan relaynya ya. Nah ini sudah pernah diganti, kalau ini masih asli. Ini masih ori ya, masih bawaan. Kenapa? Karena masih disegel gini ya. Nah pertanyaannya, kok di relaynya kenapa sampai bisa rusak atau kenapa sampai bisa harus diganti gitu. Nah itu ada beberapa kemungkinan, tapi kemungkinan yang paling besar itu karena kipas ini tidak pernah berhenti menyala terus. Nah jadi kipas radiator ini tuh tidak ada jeda untuk off ya. Jadi kunci kontak di on, kipas nyala terus gak mati-mati. Nah itu teman-teman tidak boleh ya, berarti itu sudah dilangsungin kabelnya ya. Itu tidak boleh karena itu akan pertama bisa cepat merusak motor kipasnya sendiri ya, dinamo motornya itu ya. Kemudian bisa cepat merusak relay karena kan dia panas nyala terus. Jadi harus ada jeda untuk off sebentar baru hidup lagi teman-teman. Nah, paham ya? Jadi di sini saya hanya akan memberikan penjelasan buat teman-teman. Kemudian jangan lupa juga teman-teman untuk selalu mengecek kondisi air radiator ya. Jadi seminggu sekali kalau sudah sering suka nambah, itu bisa berkemungkinan ya. Bisa berkemungkinan ada terjadi kebocoran. Kebocoran bisa disebabkan karena dari bagian selang, apalagi selang yang seperti ini, coba lihat. Nah, di bawah sana tuh ada selang bypass satu tuh ya. Coba saya deketin. Nah ini ya, nih selang ini yang ada klem-kleman nih. Nah ini tuh harus teman-teman juga dicek karena kadang di situ suka mulai ada rembes ya. Kalau sampai di itu rembes otomatis akan berkurang. Lalu pipa ini pipa saluran air nih, ini kalau kropos juga tetap bisa berkurang airnya. Kemudian cek di bagian water pump. Ini water pump bagian depan, kalau mulai ada kebocoran nanti air mulai menetes ke bawah ya. Jadi hal-hal seperti ini sebetulnya boleh saya bilang ya kategorinya sepele. Sepele itu dalam artian kita sebetulnya bisa mencegah ya, bisa kita mengecek sendiri gitu supaya jangan sampai terjadi yang namanya overheat sampai akhirnya mesin mobil kita harus diturunin. Nah begitu juga kalau AC kita sampai nggak dingin ya, itu sangat berkemungkinan juga pemicunya bisa karena mesin panas. Lihat ya, ini kan kondensor nempel dengan radiator kan, coba perhatikan tuh ya. Dan cuma pakai satu kipas. Nah jadi kalau radiator panas, udara yang dihasilkan dari sini, dari depan akan terganggu nih si kondensor AC-nya. Jadi AC otomatis bisa nggak dingin teman-teman. Nah jadi begitu teman-teman ya. Itu aja sedikit kita berbagi di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat manfaat dari video ini ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bantu subscribe. Nanti kita jumpa lagi di video yang akan datang. Semangat terus ya teman-teman ya, dan tetap rawat kendaraan kita supaya kita menggunakan mobil tetap fit ya saat berkendara bersama dengan keluarga. Oke, salam sukses dari saya, Rayu di channel. Bye. Halo teman-teman, kita lagi kedatangan teman lama nih teman-teman. Mobilnya lagi bermasalah. Pak, mobilnya rusak apa Pak? Ini tadi kelistrikan lampunya Pak. Lampunya ya Pak? Ya Bro. Bapak udah lama jadi montir Pak? Saya cukup lumayan lah Bro. Usia saya udah ubanan gini jadi. Berapa tahun Pak? Ya kali 10-15 tahun Bu. Oh gitu ya? Iya Pak. Jadi bupak ini. Lagi betulin mobil nih. Lihat tadi lampunya bermasalah teman-teman. Buset, jangan diketok, meledak tar. Udah ya. Udah Bro, beres Bro, bawa dah. Sip. Bro.
Ini gua mau ngomong ini. Starlet 94 kapsul. Ini mau dijual ya, Pak? Ori standar katanya. Ini udah dipoles ya, Pak, mobilnya. Yang punya mobil itu. Cakep Starlet ini, Bro. Nih, lihat nih. 94. Udah lantar aja. Gampang lah, Bro. 94, Bro, masih lumayan, Bro. Ini berapa, Pak, harganya, Pak? Saya bukanya 45. 45. Pajaknya gimana, Kalau Pak? mau tahu cek lebih lanjut di IG Oh. Otomobil. Oh iya. Pajaknya Di channel YouTube. pajaknya, Pak? Channel YouTube Trans Auto. Oh, Trans Auto. Sip. Di situ ada beberapa unit menjadi pilihan selain Starlet. Oke. Siap, Pak. Nonton, Pak. Ntar gue lihat. Trans Auto ya, Pak. Iya, siap. Ya, Pak, thank you ya. Oke, brother. Karena mulu ntar ya, gue rapihin ya. Bro, muter sana aja. Mana muter? Terus. Terus, jauh. Ya, maju coy. Oke coy, sip. Ya, cepet laku dah.